Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Sajida NIM 10120000177. Bismillahirrahmanirrahim. An Salimin an abihi anna Ghailan ibni Salamata aslama walahu asru niswatin fa aslamna ma'ahu. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyata khayyara minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa Hakim wa a'allahul Bukhari, Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dari Salim dari ayahnya bahwasanya Ghailan bin Salamah telah masuk Islam dan dia memiliki 10 istri yang masuk Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memilih 4 dari istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, hadis dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, kemudian ditaklilkan oleh Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Wa anhu anna rajulan zahara min imraatihi summa waqa'a 'alaiha fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala waqa'tu 'alaiha qabla an ukafira faqala la taqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah. Rawahul arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa rawahul Bazzar ala wajhin ukhra an Ibni Abbas wa zada fihi kafir wala ta'ud. Dan darinya bahwasanya seorang laki-laki telah mengucapkan zihar kepada istrinya kemudian menggaulinya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku telah menyetubuhinya sebelum aku membayar kafaroh." Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu mendekatinya sebelum kamu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Imam 4 dan disahihkan oleh Tirmidzi, kemudian diriwayatkan juga oleh Bazzar dengan jalan yang berbeda dari Ibnu Abbas dan ditambahkan di dalamnya, bayarlah kafaratnya kemudian jangan engkau ulangi. Wa an Hakim ibni Muawiyah an abihi qala qultu ma haqqu zauji ahadina alaihi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza tasaita wala tuqabbih wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tajhur illa fil baiti. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i wa kadzalika Ibnu Majah wa 'allaqahul Bukhari ba'dahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kita sebagai suami terhadap istri kita?" Beliau bersabda, memberinya makan apabila kalian makan, memberinya pakaian apabila kalian berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak menjauhinya kecuali di dalam rumah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian Bukhari mentaklikkan sebagiannya dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala anna sa'ala fulanun qala ya Rasulullah ara'aita in law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisyah kaifa yasna'u in takallama ala amrin azimin wa in sakata ala misli dzalika falam tujibhu falamma kana
falamma kana kadzalika atahu wa qala innalladzi sa'altuka anhu qad tulitu bihi fa anzalallahu al-ayat fi suratin nisa fatalahu wa wa'adahu wa dzakarahu wa akhbarahu anna adzabad dunya ahwana min adzabil akhirah faqala la walladzi ba'asaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha fada'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'adaha kadzalika qalat la walladzi ba'asaka bil haqqi innahu lakadzib fabada'a birrajuli fasyahida ala arba'i syahadatin billah wasana bil imraati wa farraqa bainahuma rawahul Muslim. Dan dari Ibnu Umar bahwasanya si fulan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kita mendapati istri kita dalam kebohongan, apa yang harus dilakukan? Apabila ia berkata, maka ia berkata atas perkara yang besar, dan apabila dia diam, dia berarti diam dalam perkara yang besar pula. Kemudian Rasulullah belum menjawab, dan kemudian ia kembali kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya yang aku tanyakan kemarin telah menimpaku. Kemudian Allah menurunkan beberapa surat di dalam surat An-Nur. Kemudian Rasulullah membacakannya, menasihatinya, mengingatkannya, dan memberitahunya bahwasanya azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Kemudian ia berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak berbohong atasnya. Kemudian Rasulullah memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Kemudian istrinya berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya ialah yang berbohong. Kemudian Rasulullah memulai dari laki-laki agar ia bersumpah 4 kali atas nama Allah, kemudian menyuruh istrinya untuk bersumpah seperti suaminya, kemudian menceraikan mereka berdua. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.